Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Pak Ridho, Bu. Pak Ridho, Yudi, Bu. Pak Yudi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ruang mediasi ini. Perkenalkan, nama saya Irma Fatmawati. Saya mediator profesional bersertifikat dan saya alhamdulillah sudah mempunyai pengalaman yang lumayan lah sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara-perkara. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak yang telah memberi kepercayaan kepada saya sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara bapak-bapak. Saya berharap pelaksanaan mediasi ini dilakukan secara itikat baik. Siap Pak Yudi? Siap, Bu. Dan diharapkan pertemuan kita ini akan mencapai kesepakatan bersama secara damai. Sebelum kita mulai, saya minta Pak Ridho memperkenalkan diri. Silakan Pak Ridho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Ridho Akali, di mana tempat tinggal saya di Budi Luhur Gang Rukun, Blok A nomor 19. Terima kasih Pak Ridho. Selanjutnya saya persilakan Pak Yudi untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahyudi Ashari. Alamat tinggal saya di Jalan Pala, Dusun 3A, Simenciri, di Kabupaten Deli Serdang. Ya, terima kasih, Bu. Nah, terima kasih Pak Yudi. Kita mulai kesepakatan diskusi kita. Saya akan menjelaskan sekilas tentang mediasi, di mana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Jadi kita di sini nanti lebih berunding, berdiskusi, ya, untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Yaitu di sini para pihaknya Pak Ridho dan Pak Yudi, dan dibantu oleh mediator profesional bersertifikat yaitu saya sendiri. Saya sebagai mediator bersifat netral, tidak berpihak kepada Pak Ridho ataupun tidak berpihak kepada Pak Yudi, ya. Dan di sini saya informasikan bahwa saya tidak mengambil keputusan, karena keputusan merupakan kesepakatan antara Pak Ridho dan Pak Yudi. Sebelum kita mulai, untuk agar mediasi kita ini berjalan tertib dan lancar, sebaiknya kita buat kesepakatan bersama agar mediasi ini kita lancar, tertib, dan mencapai kesepakatan secara damai. Mungkin Pak Ridho ada usulan agar mediasi kita berjalan tertib dan lancar? Ya, di sini saya ingin menggugat saudara Bang Yudi, di mana beliau mempunyai 20 juta yang tidak dibayarkan sekarang ini, dan saya Maaf Pak ya, sebelum kronologis kita sebelum saya menanya tentang kronologis perkara, mungkin ada masukan supaya diskusi kita berjalan lancar. Misalnya ya, karena kini ini kan ada masalah hutang piutang kalau nggak salah ya, berarti kan mungkin ada emosi. Jadi supaya kita ini supaya berjalan tertib dan lancar, mungkin kita ada kesepakatan bersama dalam pelaksanaan mediasi kita ini. Mungkin Pak Ridho ada masukan seperti supaya pembicaraan mungkin tidak marah-marah atau apa, mungkin ada masukan Pak? Saya tidak akan marah-marah, dan kami berdua memang telah menunjuk Ibu sebagai mediator untuk kami berdua. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Yudi ada masukan untuk agar pertemuan kita tertib dan lancar, kesepakatan kita bersama lah istilahnya. Iya, karena ini sifatnya kami ingin mempunyai itikat baik, jadi kami membuat kesepakatan untuk dimediasi oleh Ibu Irma. Jadi kami berdua telah sepaham dan menerima, serta kami sama-sama yang punya itikat baik untuk membayar utang dengan Pak Ridho. Oke, berarti kita sepakati bahwa agar mediasi kita ini berjalan tertib dan lancar, pertama adalah kita beritikat baik, ya Pak ya. Mungkin saya menambahkan bahwa ketika Pak Ridho berbicara, Pak Yudi tidak memotongnya, atau ketika Pak Yudi berbicara, Pak Ridho tidak memotongnya, dan dalam menyampaikan
menyampaikan masukan-masukan tidak dalam keadaan emosi. Sepakat Pak? Maka dulu Oke, jadi saya mengulangi lagi ya tertib acara mediasi kita ini. Yang pertama, ketika menyampaikan pendapat tidak emosi dan tidak marah-marah. Yang kedua, dengan itikat baik. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Sepakat ya Pak ya? iya Bu. Dan saya juga menyampaikan bahwa jika hari ini kita tidak menemukan kata sepakat, ya, dan jika memang diperlukan, maka kedepannya saya akan melakukan kaukus istilahnya, yaitu pertemuan antara saya dengan Pak Ridho saja, dan selanjutnya pertemuan saya dengan Pak Yudi saja tanpa Pak Ridho, ya. Jadi istilahnya pertemuan satu pihak ke satu pihak, saya dengan Pak Yudi dan saya dengan Pak Ridho. Selanjutnya ada pertemuan bersama-sama kembali, ya. Dan saya pastikan pertemuan ini bersifat rahasia di antara kita saja. Jadi hanya istilahnya hanya di ruangan ini sajalah pertemuan ini, ya. Dan saya informasikan dalam mediasi ini akan dilakukan beberapa tahapan. Tahap pertama, saya akan mendengar pendapat dari masing-masing pihak, dari Pak Ridho, dari Pak Yudi. Tahap kedua, kita akan diskusi untuk mencapai kata sepakat. Dan tahap ketiga, jika kita sudah sepakat, maka kita akan membuat dokumen perdamaian. Namun apabila kita tidak sepakat, ya, maka kita akan membuat pertemuan kaukus atau pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga akan dapat kata sepakat. Namun saya berharap pertemuan kita sekali ini sudah menghasilkan kesepakatan damai di antara kita, ya. Mungkin itu aja. Selanjutnya saya persilahkan Pak Ridho untuk menceritakan kronologis kejadiannya. Silakan Pak Ridho. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara Bang Yudi ini pernah uang sebesar 20 juta per tahun, di mana dia akan berjanji membayar utang tersebut dengan tempo 6 bulan. Namun sudah hampir jelang 1 tahun jalan, tidak ada kepastian untuk membayar utang tersebut. Jadi kalau ini sudah tidak dibayarkan dalam 1 tahun ke depan atau 1 tahun yang sudah berjalan ini, mungkin saya akan mengajukannya ke pengadilan, ataupun saya juga mengusulkan di mana Bang Yudi memberikan saran jaminan. jaminan, yaitu sebuah BPKB mobil. Begitu. Jadi Pak Yudi ini ada meminjam uang sebesar 20 juta ke Pak Ridho dengan jaminan BPKB mobil, janji 6 bulan dilunasi, namun ini sudah 1 tahun tidak dilunasi. Oke, terima kasih Pak Ridho. Selanjutnya mungkin kita mendengar versi ya, kronologis dari Pak Yudi. Apakah benar yang dikatakan oleh Pak Ridho tadi atau ada sanggahan lainnya? Silakan Pak Yudi. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan Pak Ridho, benar adanya bahwasanya saya telah meminjam uang dengan beliau sebesar 20 juta. Dan saya janji akan memulanginya selama 6 bulan. Tapi tak berjalannya waktu sampai setahun saya belum juga membayar dan melunasi utang tersebut. Karena apa? Karena usaha yang saya rintis sedang mengalami penurunan akibat COVID-19 yang melanda pada saat ini. Maka dari itu niat baik saya memang saya akan memulangnya itu dan mengembalikannya, tapi beri saya waktu untuk mencicilnya lagi. Ya alhamdulillah usaha saya sudah mulai meningkat lagi karena sudah habis COVID ini. Jadi saya berjanji akan mengulangi lagi dalam tempo 4 bulan ini. Beri saya waktu 4 bulan. 4 bulan ini. Terima kasih Pak Yudi. Jadi bagaimana Pak Ridho menawarkan dia akan mencicilnya, ya, tapi dia meminta tempo 4 bulan.
Berarti yang 20 juta kalau 4 bulan dicicil tiap bulan Pak Yudi? Iya, iya. Dicicil tiap bulan, per bulannya berarti 5 juta. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Rido? Ya, saya sih sebenarnya setuju saja. Cuman kan ini di awalnya memang belum ada memberikan kepastian kepada saya, karena uang yang 20 juta tersebut akan saya gunakan untuk renovasi rumah saya, di mana uang tersebut akan untuk saya gunakan untuk pembangunan perhitungan itu. Ya, kalau tadi jaminannya BPKP, mungkin si mobil ini saya akan jual, di mana sisa uang yang dijual tadi saya akan kembalikan ini kepada Bang Yudi. Berarti kalau dalam 4 bulan tidak lunas, mobil itu dijual lah, istilah gitu ya Pak. Gimana Pak Yudi? Baik Bu. Kalau mobil itu dijual, artinya usaha saya terhambat karena memang mobil itu menjadi alat transportasi saya untuk berdagang, berjualan, mengembangkan usaha saya. Tapi coba kira-kira kalau saya cicil lah, kasih waktu 2 bulan, tadi kan 4 bulan. Ini dalam 2 bulan ini saya maksimalkan mungkin bisa melunasi utang saya ke Bapak. Jadi sebulan saya bayar 10 juta, bulan depan saya bayar 10 juta lagi. Mungkin itulah. Bagaimana Pak Rido? Penawaran dari Pak Yudi, janganlah dijual mobilnya ya, karena mobil itu transport untuk berusaha. Namun beliau mengajukan ya penawaran bahwa dia akan membayar melunasinya dalam tempo 2 bulan, setiap bulan dicicil 10 juta ya Pak ya. Gimana Pak Rido? Pak Rido menyetujuikah usul Pak Yudi tadi? Kalau saran Bang Yudi tadi seperti itu, mungkin saya setuju, karena kan nanti saya akan juga berjanji kepada tukang bangunan tadi untuk melakukan renovasi rumah saya. Kalau seperti itu perjanjian tadi, yaitu sekitar 2 bulan, saya setuju. Oke, terima kasih Pak Rido, Pak Yudi. Nampaknya mediasi kita hari ini berhasil. Didapat kata sepakat hutang akan dicicil 2 kali dengan tempo 2 bulan. Per bulannya 10 juta dimulai bulan ini ya Pak Yudi ya, dan bulan depan ya. Maka jika tidak lunas maka seperti itu ya. Jadi mungkin inilah kesepakatan mediasi kita hari ini. Selanjutnya, kalaupun nanti tidak lunas mobil akan dijual, sisa uang penjualan akan dikembalikan kepada Pak Yudi. Setelah buat nota kesepakatan perdamaian ya Bapak-bapak ya, di mana nota kesepakatan perdamaian ini akan ditulis bahwa utang akan dibayar 2 kali dengan tempo 2 bulan, dimulai bulan ini dan bulan depan, setiap bulannya sebesar 10 juta. Yang kedua, jika dalam 2 bulan tidak lunas, maka mobil akan dijual serta sisa penjualan mobil akan diserahkan kepada Pak Yudi. Ya, jadi inilah kesepakatan kita antara Pak Rido dan Pak Yudi. Mungkin untuk mensahkan kesepakatan kita, saya minta Pak Yudi dan Pak Rido bersalaman. Sepakat ya. Dan selanjutnya nota kesepakatan ini apakah mau ditingkatkan menjadi akta fundading atau akta perdamaian yang disahkan di pengadilan, atau cukup hanya karena temponya cuma 2 bulan ya, hanya cukup sebagai nota kesepakatan saja. Bagaimana Pak Rido? Nota kesepakatan. Pak Yudi? Oke, berarti kita sepakat ini hanya nota kesepakatan saja yang akan ditandatangani oleh Pak Yudi dan Pak Rido, dan akan ditandatangani oleh saya sebagai mediator dalam pertemuan kita ini. Jadi silahkan Pak Yudi, kita cari dulu. Oke. Bentar ya. Oke, silakan Pak. Tanda tangan. Jadi tangan ini sebagai mediator ya Pak. Ini nanti fotokopi saya bagikan untuk Bapak Yudi 1 dan Pak Rido 1. Ini sementara saya pegang dulu.
Jadi terima kasih Pak Ridho dan Pak Yudi, mediasi kita hari ini sudah berhasil. Semoga tidak ada masalah di kemudian hari, apa yang kita sepakati dapat berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa